Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Sulistiawati, NIM 198202065 dari Hukum Ekonomi Syariah B semester 5. Saya akan memaparkan untuk tugas saya, yaitu kebijakan fiskal ekonomi Islam, yang mana tugas bad news or good news. Saya di sini akan memaparkan tugas saya dengan judul kebijakan fiskal ekonomi Islam dalam penanganan COVID-19. Nah, pertama-tama saya akan memaparkan apa sih COVID-19 ini. Jadi, coronavirus ini adalah sekumpulan virus dari subfamili Coronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Nah, dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya, termasuk negara Indonesia juga. Nah, pada COVID-19 yang menyerang hampir semua negara di dunia, tentunya berdampak sangat luas dan multidimensi, sehingga memaksa semua negara menetapkan kebijakan khusus untuk menanggulanginya, terutama pada sektor perekonomian. Pada masa pandemi ini, COVID-19 saat ini hampir semua negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Bahkan ada beberapa negara yang ekonominya terdampak sangat serius sehingga harus membutuhkan bantuan dari negara lain. Selain satu cara yang dapat menjadi suatu acuan dalam menghadapi COVID-19 ini adalah peran ekonomi Islam. Nah, pada kondisi seperti ini, saat diperlukan penanganan yang amat serius agar perekonomian tetap stabil. Dalam hal ini, negara merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan pemerintah, yang mana kerap kali bersinggungan langsung dan mempengaruhi iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan di bidang ekonomi. Salah satunya kebijakan penting yang berada di dalam otoritas pemerintah adalah kebijakan fiskal, di mana negara berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi agar tetap terjaga stabilitasnya dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga dapat membantu untuk mengatasi dari persoalan fundamental, kemiskinan, dan pengangguran. Paling tidak fungsi pemerintah dalam perekonomian nasional yaitu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional, meningkatkan keadilan berkenaan dengan distribusi pendapatan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, mengusahakan stabilitas ekonomi serta mengatur perpajakan dan pengeluaran negara. Nah, peran kebijakan fiskal saat pandemi COVID-19 ini salah satu upaya dan kewajiban bagi negara ialah mengatur ekonomi dengan tujuan untuk menjamin masyarakatnya mencapai suatu kesejahteraan. Bakir As-Sadr melihat bahwa suatu intervensi negara dalam kehidupan ekonomi sangatlah diperlukan untuk menjamin keselarasannya dengan norma-norma Islam tersebut. Nah, pemerintah berperan menyediakan berbagai barang publik untuk dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama melalui kebijakan publik dan fiskalnya. Nah, pada saat pandemi COVID-19 ini banyak pihak yang telah dirugikan, bahkan sektor perekonomian melambat, sehingga akibatnya banyak perusahaan atau sektor UKM yang tutup untuk sementara waktu akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga berupaya agar perekonomian tetap terjaga dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam kondisi keuangan Indonesia yang tidak mencukupi untuk mengantisipasi dampak
buruk COVID-19 terhadap sosial ekonomi Indonesia. Indonesia juga masih memiliki potensi zakat sebagai tambahan bantuan untuk membantu melakukan jaring pengaman sosial akibat dampak COVID-19 di masyarakat ini. Maka sebagai aktualisasi konsep tolong-menolong dalam Islam sebagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 pada ayat di atas menjelaskan tentang tolong-menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa yang mana melanggar aturan-aturan Allah. Islam juga mewajibkan zakat kepada orang-orang yang sudah mencapai kondisi tertentu. Mengingat potensi zakat di Indonesia sangatlah tinggi, maka zakat menjadi pilihan alternatif utama sebagai jaring pengaman sosial di tengah COVID-19 ini. Tercatat pada tahun 2019, potensi zakat ini di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 233,6 triliun. Islam mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan pada saat pandemi seperti ini, sistem keuangan dalam Islam juga tentunya dapat diperlakukan agar dapat menyelamatkan perekonomian. Nah, pada kebijakan fiskal Islam terdapat suatu kebijakan yang dimana didapat diberlakukan seperti halnya pada zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau wakaf uang. Mengenai optimalisasi zakat pada saat pandemi seperti ini tentunya sangat amat membantu bagi setiap orang terkena dampak dari adanya COVID-19 ini. Menteri Agama juga telah mengeluarkan surat edaran yang mana itu nomor 8 tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang percepatan pembayaran dan pendistribusian zakat serta optimalisasi wakaf sebagai jaring pengamanan sosial dalam kondisi darurat kesehatan COVID-19 ini. Surat edaran tersebut pada intinya antara lain mensosialisasikan kepada segenap umat Islam khususnya yang telah wajib membayar zakat mal atau zakat harta agar menunaikannya sebelum masuknya bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Untuk itu, Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa agar zakat, infak, dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan wabah COVID-19 ini, termasuk masalah kelangkaan APD, masker, kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak. Nah, tujuan utama dari zakat ini ialah untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan untuk yang miskin dan yang membutuhkan untuk mencapai sosial, ekonomi, keadilan dengan menutup celah antara si kaya dan si kaya dalam masyarakat. Zakat juga memiliki nilai kemanusiaan dan sosial politik yang kuat. Zakat juga menduduki peran sentral dalam kebijakan dan operasi fiskal Islam. Pada saat yang sama itu tidak menghalangi penggunaan alat dan teknik modern untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, Islam memberikan pendekatan komprehensifnya sendiri bagaimana negara dapat meningkatkan pendapatannya dan bagaimana pendapatannya harus dibelanjakan. Kebutuhan penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat dapat diperoleh melalui infak, sedekah, dan sumbangan halal lainnya. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial Islam yaitu pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat khusus untuk zakat yang ditunaikan. Penyaluran dapat difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagaimana salah satu yang berhak menerima yaitu mustahik. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lingkar suku perlu ditingkatkan. Ketiga, elemen keuangan sosial Islam dalam bersinergi memberikan kontribusi ekonomi yang besar baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, dalam kesimpulan yang saya sudah paparkan adalah kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai
suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja. Akan tetapi, lebih kepada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin, sehingga tercipta ini kesejahteraan dan keadilan. Pada saat sekarang ini, di mana seluruh dunia tengah dilanda oleh pandemi COVID-19, di mana dengan adanya pandemi tersebut perekonomian menjadi terpuruk. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak atau pemerintah untuk menjaga agar perekonomian negara tetap dalam keadaan aman. Maka dalam ekonomi Islam ini tentunya juga dapat membantu keuangan negara agar tetap aman terjaga, seperti halnya dengan menggencarkan zakat, infak, dan sedekah serta wakaf, baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, wakaf lingkungan suku, maupun wakaf untuk infrastruktur untuk dapat direalisasikan untuk penanganan COVID-19 ini, di mana hal tersebut lebih difokuskan kepada bantuan kesehatan dan juga kepada orang-orang para UMKM yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Sekian saja penjelasan dari saya tentang kebijakan fiskal ekonomi Islam dalam penanganan COVID-19 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.